Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 agama 050 dan di sini kita ada berada di Makam Ki Ageng Bungkul Surabaya. Dan di sini beranggotakan yang pertama ada saya Ardelia Revola Biba dari kelas 2024C NIM 097. Saya Fitri Wulandari Permatasari NIM 094 dari kelas 2024C. Saya Mustika Tuyana Sari dari kelas 2024C dengan NIM 079. Saya Dian Ayu Putra Mdeni dari kelas 2024C dengan NIM 084. Saya Wahidatun Hanifah dengan NIM 101. Saya Pinky Gayatri Mandasari dari NIM 154 dari 2024D. Saya Madwan Saputra dari kelas 2024B dengan NIM 058. Oke, ini anggota kami. Jadi stay tune ya teman-teman. Kita akan membahas sejarah-sejarah yang ada di dalam, yaitu di Makam Ki Ageng Bungkul. Dadah. Ting. Gini, kalau kita itu kan kalau lebendai cerita dari mulut ke mulut atau ceritanya orang tua, kita hanya bisa menyampaikan itu ceritanya orang tua. Itu aja. Ya, kalau secara kita tidak punya, ya. Gini, Ki Ageng Bungkul ini mertuanya untuk Sunan Giri. Kenapa ya? Padahal Sunan Giri juga menaruhnya Sunan Ngampe. Karena putrinya pada saat itu, putrinya Ki Ageng Bungkul itu kehilangan buah delima. Pada saat itu Ki Ageng Sunan Giri mau melaksanakan akad nikah dengan putrinya mau melaksanakan nikah dengan putrinya Sunan Ngampel. Ya, waktu itu mengambil air wudhu daerah Pegirian, karena Pegirian itu tempat mengambil air. Pada saat itu dia mau mengambil, dia menemukan buah delima. Akhirnya buah delima itu ditunjukkan sama Kanjeng Sunan Ngampen. Ini ada delima. Kanjeng Sunan Ngampen mengatakan, yo itu putri delimanya milik putri Ki Ageng Bungkul yang gila. Itu ada sayembaranya. Akhirnya sayembara itu dilaksanakan. Siapa saja yang menemukan buah delima itu, kalau laki dibuat suami, kalau perempuan buat saudara. Sehingga pada saat mau melaksanakan akad nikah dengan putrinya Kanjeng Sunan Ngampel, digaulukan putrinya Ki Ageng Bungkul, baru putrinya Kanjeng Sunan Ngampel. Jadi itulah ya penyampaian dari legenda atau cerita dari mulut ke mulut, terutama dari orang tua seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bagaimana peran dari Sunan Bungkul sendiri dalam penyebaran Islam di wilayah Surabaya itu, Pak? Ternyata ya mudah sekali. Beliau meninggal aja banyak berziarah ya. Apalagi pada saat masih hidup, banyaklah yang menerima keberadaannya Ki Ageng Bungkul sendiri selaku syiar agama. Semasa hidupnya dari Sunan Bungkul itu sendiri, bagaimana cara beliau untuk menyegarkan dakwaannya seperti itu, Pak? Ya itu tentunya itu dengan sarana dan prasarana pada saat zaman dahulu. Ya seperti beliau ini kan juga selaku boleh dikatakan pemuka agama ya, seperti tidak ada bedanya dengan untuk saat ini itu
ya menyebarkan atau syiar. Halo semua, aku Dian. Di sini aku bakalan ngasih kesimpulan dari wawancara kita hari ini di Makam Sunan Bungkul. Sunan Bungkul atau yang memiliki nama asli Ki Ageng Supo atau Empu Supo, seorang bangsawan dari Kerajaan Majapahit yang setelah memeluk Islam lalu ia menggunakan nama Ki Ageng Mahmudin. Ia adalah salah satu penyebar agama Islam di akhir kejayaan masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ia adalah mertua Sunan Ampel, namun ada versi lain mengatakan bahwa beliau merupakan mertua Raden Paku atau yang lebih dikenal dengan Sunan Giri. Beliau diperkirakan hidup di masa Sunan Ampel pada 1400 Masehi hingga 1480 Masehi. Ki Ageng Supa mempunyai putri bernama Dewi Wardah. Makam beliau tepat berada di belakang Taman Bungkul, Surabaya. Ada suatu cerita masyarakat yang beredar tentang Ki Ageng Supa. Beliau ingin menikahkan putri sematawayangnya, namun ia belum mendapatkan sosok lelaki yang sesuai. Lalu beliau membuat sayembara, barang siapa laki-laki yang dapat memetik delima yang tumbuh di kebunnya akan dijodohkan dengan putri Ki Ageng Supa yang bernama Dewi Wardah. Sudah banyak orang laki-laki yang mencoba mengikuti sayembara itu, tetapi belum ada yang berhasil memetik buah delima yang dimaksud. Sekian kesimpulan dari saya.